Haleluya. Haleluya. Saya sapa yang semua di tempat ini maupun yang menyaksikan secara live streaming. Shalom. Shalom. Terpuji Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur pada malam hari ini kesempatan yang luar biasa kita terima dari Yesus untuk kita semakin lagi diubahkan lewat firman Tuhan yang semakin kita rindukan. Haleluya. Haleluya. Semuanya saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan Yesus Kristus. Kita akan menyembah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Bapa yang baik. Haleluya Yesus Kristus. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bagimu. Kami bersyukur bagimu Tuhan Yesus Kristus. Kepada Allah Bapa yang bertata di atas kerajaan surga, kami menaruh setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami membawa segenap kehidupan kami Bapa yang baik. Kami letakkan Tuhan di tangan-Mu, dan kami mendekat di kaki-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami rendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami rendahkan segala kehidupan kami di hadapan-Mu Yesus. Hanya karena Tuhan yang layak ditinggikan, hanya karena Tuhan yang layak dimuliakan Yesus. Haleluya Bapa yang baik. Biar Tuhan berkarya bagi setiap kehidupan kami. Biar Roh Kudus-Mu tercurah bagi kami Tuhan. Bahkan yang hadir pada malam hari ini, baik yang mendengarkan secara langsung Yesus Kristus. Tuhan yang menjamah kami Bapa yang baik. Tuhan yang memberkati kami Yesus Kristus. Lewat kuasa-Mu Tuhan, lewat firman-Mu Yesus yang mengubahkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus Kristus. Kami sadari Tuhan Yesus, kehidupan kami tanpa Tuhan tidak ada apa-apanya Bapa. Kami hanya bagai uap Tuhan Yesus yang boleh hilang seketika Tuhan Yesus. Kami bagaikan debu pasir Tuhan yang diinjak-injak Yesus Kristus. Tetapi lewat pengorbanan-Mu Bapa yang baik, lewat darah-Mu Tuhan, lewat Roh Kudus-Mu Yesus, kami dibaharui Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Sebab Tuhan tidak tebus kami dengan barang fana, bukan dengan emas perak Bapa yang baik, tetapi darah-Mu yang Kau berikan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau tinggikan agukan nama-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Bukan dengan barang fana Tuhan Yesus, Kau menebus dosa kami Tuhan. Haleluya Yesus. Tangan pujian ini bukan dengan barang fana. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal Tuhan, yang mahal. Tiada noda dan celah, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak. Kau menebus dosaku. Oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu, Kau telah mati dan tinggalkan
darah yang mahal Yesus, yang tiada noda dan celah Bapa yang baik. karena penebusan yang dari Tuhan Yesus. Kami telah mati Bapa yang baik. Kami telah hanyut Tuhan oleh jurang maut Yesus Kristus. Tapi kami bersyukur Tuhan. Kami sangat berterima kasih kepada Allah yang hidup. Oleh karena kemurahan-Mu Yesus Kristus, kami telah diangkat oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami telah diangkat Yesus Kristus.
kasih Bapa yang baik. Haleluya Yesus Kristus. Terpuji namamu Bapa, Allah Bapa yang bertata di atas kerajaan surga. Terima kasih Yesus. Dan saatnya kami akan menyambut kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa yang baik, kami undang kuasa-Mu Tuhan Yesus. Berbicaralah Tuhan atas kehidupan kami. Bukakan rahasia kebenaran firman-Mu bagi kami Bapa yang baik. Ubahkan hidup kami, perbaharui segenap kehidupan kami Yesus Kristus. Haleluya Bapa yang baik. Lewat hamba-Mu Tuhan yang Kau percayakan Yesus, kuasa-Mu Bapa yang baik, kami yakini Kau melingkupi hamba-Mu Bapa yang baik. Kau curahkan firman-Mu bagi hamba-Mu Bapa yang baik. Bukakan Bapa firman-Mu bagi hamba-Mu Yesus Kristus. Berikan kuasa Roh Kudus-Mu agar Tuhan Yesus apa yang keluar dari adalah perkata yang hidup Bapa yang baik, yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan bagi kami yang mendengar Bapa yang baik, maupun di tempat ini atau dimanapun berada Tuhan Yesus, yang melihat Bapa melalui streaming Tuhan, Engkau yang memberkati Yesus Kristus. Kami yakin tangan-Mu tak kurang panjang untuk menjamah setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan kami akan menyambut kebenaran firman-Mu Bapa yang baik. Kita akan menyanyikan pujian kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Bapa yang baik. Telah kulihat kasih-Mu Bapa yang baik, yang begitu besar dalam segenap kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa yang baik. Begitu besar kuasa-Mu Bapa, begitu besar kasih-Mu Tuhan Yesus bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kita angkat pujian ini, telah kulihat. Haleluya Yesus.
Terpujilah Tuhan Yesus yang mengasihi kami sampai pada saat malam hari ini. Perkenanan Tuhan yang membuat kami ada di rumah Tuhan dan melaksanakan ibadah remaja dan pemuda malam hari ini. Dan atas perkenanan Tuhan juga, hamba-Mu berdiri di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk menyampaikan kabar baik, menyampaikan pengajaran firman Tuhan adalah jawaban dan kehidupan bagi semua orang yang percaya. Demikian juga Tuhan melalui pemberitaan live streaming, saudara-saudara kami dimanapun berada yang mengikuti acara dan pemberitaan firman Allah, jamahlah seluruh hidup mereka seperti Tuhan menjamah kami di tempat ini. Terpujilah Tuhan, kami tidak mengizinkan pekerjaan si jahat mengganggu suasana hati kami saat beribadah. Kami mengusir dia dengan kuasa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi kami bersama, menaungi kami bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, adik-adik tercinta semua, pemuda, remaja yang pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita boleh sama-sama berada dalam hadirat Tuhan untuk tentunya menikmati Tuhan. Menikmati Tuhan. Saya menyampaikan merupakan seri yang kedua dari apa yang saya sampaikan pada setelah ibadah Jumat kemarin atau Paskah. Dan pada malam kemarin saya menyampaikan firman bagaimana masa hidup kita ada pada Tuhan dan bagaimana hidup kita bisa diterima oleh Tuhan. Dan bagaimana orang percaya di masa-masa kemurkaan yang ditumpahkan ini, ya, murka yang sedang dilepaskan oleh Tuhan ini, kita berhasil untuk melunakkan hati Tuhan. Kita berhasil untuk melunakkan hati Tuhan. Nah, mempersingkat waktu, saya mengajak kita membuka Alkitab kita dalam Zakaria 8 ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-22. Saya membacakan mulai ayat yang ke-20. Demikian firman Allah. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota. Ayat 21. Dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain, mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan. Sekali lagi, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi. Nah, telah saya sampaikan mengenai hal ini pada malam kemarin, saudara-saudaraku dan para pendengar sekalian dimanapun berada. Bagaimana kesempatan di akhir zaman ini ketika Tuhan melepaskan amarahnya, melepaskan kemurkaannya kepada dunia, dan kesempatan kepada kita semua untuk bersama-sama sebagai orang percaya berbondong-bondong dan saling mendorong, menyemangati satu dengan yang lainnya untuk bersama-sama datang mencari Tuhan dan untuk beribadah kepada Tuhan agar murka Tuhan dapat tersurutkan. Agar murka Tuhan dapat tersurutkan. Nah, berkaitan dengan itu kita sudah merasakan suasananya, walaupun belum secara fisik mengalami penderitaan. Bagaimana saudara-saudara kita di belahan dunia mengalami penderitaan, ketakutan, kecemasan oleh karena
virus yang melanda dunia ini, saudara-saudara yang kasih, ya, bagaimana Tuhan hatinya yang sedang marah, hatinya yang sedang murka, melihat manusia yang membuang-buang waktu, yang mencampakkan hari-hari dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Dan Paulus menyatakan bahwa salah satu ciri khas sifat karakter yang buruk dari manusia, termasuk orang Kristen, termasuk orang percaya, adalah tidak memperdulikan agama. Ya, secara lahiriah mereka melakukan ibadah, tapi mereka memungkiri kekuatannya. Paulus katakan, jauhi orang itu. Nah, kalau masih menjauh dari Tuhan, kalau masih belum mengerti di masa-masa sukar ini, di masa-masa sulit ini, bagaimana merebut hati Tuhan, bagaimana melunakkan hati Tuhan, maka saya tidak tahu kapan lagi kamu bisa melunakkan hati Tuhan. Yang lebih parahnya adalah jika justru dalam keadaan seperti ini malah mengeraskan hatinya. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, saya mengingatkan kita semua, termasuk yang saya lakukan hari ini adalah memberi semangat baru kepada kita sekalian, ya, mendorong, mengingatkan satu dengan yang lain, ya, mengingatkan satu dengan yang lain. Kalau Zefanya pasal 3 ayat yang ke-9, Zefanya pasal 3 ayat yang ke-9, bagaimana langkah orang-orang percaya dulu, orang Israel. Sekarang tugas kita sebagai bangsa-bangsa yang telah diselamatkan harus beribadah secara bahu-membahu, saling dorong-mendorong, saling menguatkan dan saling menguatkan, saling mengingatkan dan saling mengingatkan. Dalam Zefanya pasal 3 ayat 9 itu begitu jelas Tuhan mengingatkan agar orang-orang Israel yang kembali dari masa pembuangan di Babel, ketika Tuhan campakkan mereka 70 tahun dan telah kembali ke negeri mereka di Yerusalem, dan masa-masa proses membangun bait suci, maka perintah Tuhan melalui Zefanya, nabi yang kecil, kepada bangsa Israel adalah agar mereka semua, kecil maupun besar, saling membahu satu dengan yang lain untuk beribadah kepada Tuhan. Karena hanya itu cara satu-satunya pintu masuk melunakkan hati Tuhan. Saya bacakan ayat ini dalam Zefanya pasal 3 ayat 9 itu berkata begini, Bapak Ibu. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan apa, mudah-mudi? Bahu membahu. Paham maksudnya bahu membahu itu? Ya, beban orang lain bisa dipikul bersama. Ini bahu. Jadi kita memikul beban seorang demi seorang. Ya. Tapi ingat, orang yang bisa beribadah bahu membahu, Tuhan katakan di ayat 9 ini di bagian A, bahwa Allah memulai dulu memberikan apa? Halo, mudah-mudi memberikan apa? Bibir lain kepada bangsa-bangsa. Bibir lain ini namanya apa? Bibir yang bersih. Coba lihat bibirnya udah bersih nggak semuanya? Haleluya. Bibir yang bersih. Senyum dulu, remaja pemuda. Mandi nggak ini semua ini? Terburu-buru ini tadi.
bibir yang bersih. Jadi kalau bibir kotor, ya kalau di kampung kami dibilang si Jabir, nggak cocok memuji Tuhan itu. Nggak cocok. Jangankan memuji Tuhan, ya, apalagi mengajak orang. Apalagi bahu-membahu memikul beban orang. Wah, takkan bisa. Justru dia bilang begini, ya, kalau orang maju, ekonominya maju, usahanya maju, itu kan minjam itu. Tanya, ya, itu kan karena dibantu itu sama saudaranya. Orang yang begini itu namanya bibir kotor. Maka perlu jaga muncung. Jaga apa? Jaga muncung. Makanya jangan ada muncungnya panjang. Ya, dulu dosen kami bilang begini, awas bimoli katanya. Bibir moncong 5 cm maksudnya. Ya, bukan cuma cewek yang bimoli, cowok pun ada yang bimoli juga. Ya. Bibir moncong 5 cm. Para pendengar live streaming gak ada yang bimoli kan? Haleluya. Bahu membahu. Ya, ini waktunya. Masa penggenapan ayat ini bukan besok, tapi sekarang. Harus saling bahu membahu, dorong mendorong, mengingatkan satu dengan yang lain. Nah, terkait dengan bibir yang bersih, yang tentunya dipakai lidah bibir ini untuk memuji-muji Tuhan, ya, maka bibir kita ini perlu dibakar, saudara-saudara kasih. Bibir kita perlu dibakar. Ngeri juga ya. Supaya bibirnya bersih, maka bibirnya di apa? Dibakar. Dengan apa dibakar? Yesaya ketika berkata kepada Tuhan bahwa dia tidak pantas menjadi hamba. Ya, dia merasa mulutnya, bibirnya tidak pantas mengucapkan semua kalimat suci dari Tuhan. Itu sebabnya sebelum Yesaya diperintahkan oleh Tuhan bergerak menyampaikan kabar baik yang luar biasa. Dalam Yesaya pasal 6 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, bibirnya harus dibakar dulu. Ya, bibirnya harus dibakar dulu. Nanti ayat sebelumnya silakan dibaca. Saya punya waktu yang terbatas. Ayat ini berkata begini, tetapi seorang daripada serapim itu terbang mendapatkan aku. Ntar dulu, apa itu serapim? Serapim itu adalah kata ganti nama dari malaikat Tuhan, malaikat pesuruh Tuhan. Tentunya bukan malaikat yang jatuh seperti Lucifer, tapi ini malaikat yang taat, yang mendapat perintah khusus dari Tuhan untuk bertemu langsung dengan seorang hamba Tuhan yang bernama Yesaya, yang menerima panggilan dan pilihan Tuhan. Maka apa yang dilakukan oleh serapim ini? Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Dan mezbah yang dimaksud di sini adalah mezbah korban bakaran. Mezbah korban bakaran. Dari situ dengan sepit. Tahu sepit ya kan? Ya. Salah satunya bentuk sepit itu, ya, mungkin kalau kita makan mie pangsit, ya, itu juga termasuk sepit, ya, saudara-saudaraku. Jadi bara itu diambil dari mezbah, ya. Ada bara yang dingin? Nggak ada bara yang dingin. Kalau sudah dingin namanya bukan bara lagi, namanya batu. Tapi kalau dia batunya masih merah, membara,
yaitu namanya bara. Nah, mudah-mudi mau dibakar bibirmu dengan bara dari mesbah, ya, haleluya, dibakar, kan supaya berfungsi bibir dengan baik, supaya dikembalikan fungsi bibir kita kepada bibir yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebab bibir diciptakan Tuhan adalah bibir untuk berbicara hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu bibir, maka nggak boleh si jabir, ya, nggak boleh kita menangkap kalimat orang kemudian lepas ke sana seperti pancuran aja, masuk cerita sana, ya. Makanya jangan tukang ngerumpi. Akhir zaman ini, no, tak ada lagi ngerumpi-ngerumpi. Sekarang hidup dekat dan melekat dengan Tuhan. Haleluya. Mulut lidahku memuji Tuhan. Seperti pujian berkata, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Begitu lidah mulut kita ini demikian. Nah, setelah lidah mulut ini disucikan, Yesaya maksud saya, setelah serapim atau malaikat itu menyentuhkan bara panas dari mesbah ke bibir daripada Yesaya, ayat yang ketujuhnya berkata begini, ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapuskan dan dosamu telah diampuni. Baru Tuhan cari nanti dia, siapa yang mau kutus, baru dia bilang, Tuhan ini aku, utuslah aku. Saudara dan saudariku yang kasih dalam Tuhan, ini waktunya kita bahu-membahu. Atas perkenanan Tuhan, saya diberi gerak yang sebelumnya saya tidak terpikir sama sekali. Untuk setiap hari jam 19.30 live streaming seperti ini. Karena saya juga harus ikut memikul beban dari saudara-saudaraku yang lain. Supaya jangan terpuruk bersamaan dengan dunia yang terpuruk ini. Supaya kita sama-sama menarik satu dengan yang lain, mendorong satu dengan yang lain. Karena tadi kata kunci untuk membuat hati Tuhan menjadi melunak di tengah-tengah murka amarahnya yang besar ini adalah beribadah. Karena beribadah itu kita dapat melunakkan hati Tuhan. Apa yang kita lakukan? Sesuai dengan nubuatan firman Tuhan Yesaya pasal 2 ayat 2 dan ayat 3. Ini nubuatan firman Allah dan kegerakan yang dilakukan oleh orang percaya akhir zaman ini harus sejalan dengan nubuatan Yesaya pasal 2 ayat yang kedua. Ya, ayat yang kedua dikatakan begini, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Hari-hari yang terakhir ini berarti di penghujung zaman ini. Hari-hari yang terakhir berarti akhir zaman. Sekaranglah waktu yang dimaksudkan dengan akhir zaman. Dan banyak kejadian-kejadian di bumi yang kita tempati ini, sesuatu yang belum pernah terjadi akan terjadi. Dan dari kemarin sampai hari ini menjadi perbincangan yang hangat, baik di media elektronik televisi maupun di media sosial, membicarakan ada dentuman yang besar katanya di daerah wilayah DKI sekitarnya. Dan tidak seorang pun mengerti dari mana suara dan sumber dentuman itu. Dan hari ini sedang viral dibicarakan. Saya pernah mendengar suara itu. Dan saya tanya sama istri saya,
Ini di daerah Riau. Dan suaranya sangat begitu melengking. Waktu itu saya tanya istri saya nggak dengar. Saya telepon sahabat saya, pendeta Ekel Suhotang di Pekanbaru. Jarak dari tempat saya ke Pekanbaru itu jaraknya ada kalau di pusat kotanya 79 km, karena memang kita di kilometer 79 dari Pekanbaru. Artinya lebih daripada 80 km kalau ke tempat beliau atau tempat pelayanan beliau. Lebih daripada 80 km. Saya telepon dia. Apa kamu ada mendengar suara yang melesat begitu kencang dan begitu keras, dan telinga pun sangat begitu memekakan? Dan beliau bilang, ya, saya pun mendengar itu. Ternyata tidak semua orang mendengar. Dan hari ini ada suara yang viral. Kejadian yang saya alami itu lebih kurang 3 tahun yang lalu. Saya mendengar itu dan suaranya begitu melenting. Ya, teman saya bilang begini, kemungkinan ada pesawat tempur yang sedang terbang. Pesawat tempur yang terbang itu biasanya di airport. Tidaklah kedengaran suaranya sedikit pun sampai ke tempat ini, kecuali dia melintasi daerah kami. Saudara-saudara kasih, itu satu peristiwa, kejadian yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Tapi saya tahu ada suara-suara sangkakala sebagai bentuk peringatan dari Tuhan. Dan kalau saudara bisa mendengar berita ini, maka sadarilah kemalanganmu, bahwa kedatangan Tuhan sudah begitu dekat. Jangan sampai dirimu, keluargamu ketinggalan ketika Yesus Kristus datang kali yang kedua. Maka kita harus bahu-membahu, saling dorong-mendorong. Dan di akhir zaman ini, sesuai dengan Yesaya pasal 2 ayat 2 tadi saya baca, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Ayat yang ketiganya lebih jelas lagi, saudara-saudara kasih. Dan ayat yang ketiganya, nampaklah sikap gereja harus saling bahu-membahu, harus saling dorong-mendorong, harus saling menarik satu dengan yang lain, harus saling mengingatkan satu dengan lain, harus saling menguatkan satu dengan yang lain, bukan saling mencela. Ini bukan waktunya saling mencela, bukan mempromosikan diri yang terbaik. Sebab kata kunci yang terbaik nanti di sorga penentunya, bukan di bumi ini. Tidak perlu engkau pamerkan kau manusia paling suci, tak ada guna. Ya, biarkan Tuhan yang mengatakan kamu adalah hambaku yang suci. Daripada kita promosikan diri sebagai manusia suci, tapi kita harus belajar kalau kebenaran firman Allah terus menerus kita terima. Persis seperti Yesus katakan dalam Yohanes 15 ayat ketiga itu, kamu telah bersih karena firman yang telah kukatakan kepada kamu. Maka apa kata orang dalam Yesaya pasal yang kedua tadi? Ayat yang ketiga itu, semua satu suara, semua berkata dan mengajak satu dengan lain. Mereka berkata begini, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar apa? Pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Semua orang. Apakah Anda termasuk orang itu? Kalau saya terlibat menggenapkan ayat ini dan mengajak kita, mendorong kita, ya, untuk datang kepada Tuhan bersegera dan lebih bersegera, maka lakukan hal yang sama kepada orang lain. Lakukan hal yang sama kepada sahabatmu, kepada saudara dan saudarimu, sebelum masa kedatangan ditutup. Yesus datang kali kedua, selesai semuanya.
Mau mengulang seperti 5 gadis bodoh, tak ada kesempatan mengulang. Ketika dia mencoba mencari, ya, dan mengumpulkan minyak untuk menyalakan pelitanya, pada waktu yang bersamaan pintu telah dikunci, di lockdown. Kalau sudah dikunci pintu, yang taunya hanya mengetuk-ngetuk saja. Yang menjawab bukan lagi orang percaya, tapi pemilik pintu, pemilik pesta yang menjawab. Ya, aku tidak mengenal engkau. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ayo kita saling mendorong. Remaja pemuda, dengar baik-baik ini. Ini kebenaran yang sesungguhnya. Ya, mau orang tolak dirimu, biarkan orang tolak. Lebih baik kalian ditolak daripada sama sekali tidak pernah ditolak. Ya, saya sudah sering kali ditolak orang, dan itu tidak ada masalah. Asal kita tahu yang kita lakukan adalah bukan untuk bagian kita, tapi untuk menyelamatkan orang itu. Lakukan dengan segenap hati. Maka ketika melanjutkan atau meneruskan, men-sharingkan dari materi-materi pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming FB Yosua Heiser Silalahi ini, maka kalian sudah menjadi bagian perpanjangan tangan Tuhan, menolong orang lain. Haleluya. Ya, menolong orang lain. Saudara-saudara kekasih, yang akhirnya dalam kitab Zakaria pasal yang ke-8 tadi, saudara-saudara kekasih, bangsa-bangsa bersama-sama datang menghadap kepada Tuhan dan mereka melunakkan hati Tuhan. Melunakkan hati Tuhan. Mereka berhasil melunakkan hati Tuhan. Karena orang yang mau menjadi perpanjangan lidah dan perpanjangan tangan Tuhan, nanti orang akan mengakui. Apa pengakuannya? Dalam Zakaria pasal 3 tadi, pasal 8 tadi, ayat yang ke-23-nya. Apa kata firman Tuhan di situ? Maka orang itu akan mengakui, bangsa-bangsa akan mengakui bahwa kita disertai oleh Tuhan. Dalam Zakaria 8:23 itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat puncak jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Orang yang bahu-membahu, orang yang tidak tahu lelah, tidak lelah melayani Tuhan, tidak bosan-bosan melayani Tuhan, tidak bosan-bosan mengabarkan kabar baik. Nanti orang akan berkata kepada dirimu, nantikan kalimat ini, bahwa orang akan mengakui ternyata kamu itu orang yang disertai oleh Tuhan. Biasanya orang seperti ini, ya, di zaman keadaan yang goncang dunia ini, mungkin dia, ya, memakai waktu rehat, ya, beristirahat. Pengkhotbah berkata, ya, karena selama ini udah melayani, ya, mumpung ada corona, ya istirahat dulu. Seakan-akan corona bilang, pendeta istirahat dulu. Tapi kamu tertipu. Kalau kamu merasa demikian, kamu tertipu. Hei temanku, sahabatku, kau tertipu. Tapi justru sekarang buka mulut. Tapi justru sekarang mengingatkan. Tapi justru sekarang saling mendorong. Justru sekarang waktunya kita bahu-membahu mengangkat saudara-saudara kita, supaya mereka berada dalam Tuhan, berada dalam hadirat Tuhan. Maka gerakan gereja di hari zaman adalah kegerakan beribadah berada dalam hadirat
Karena saya mengikuti, mempelajari, mendalami kebenaran firman Tuhan ini. Dan memang benar, ketika kita beribadah dalam hadirat Tuhan, hanya itu yang bisa melunakkan hati Tuhan. Masih ingat tentang Nuh? Ketika Nuh keluar dari bahtera, setelah dunia ditutupi 150 hari oleh air bah, kemudian tersangkutlah perahu atau bahtera Nuh di atas gunung yang bernama Gunung Ararat. Dia melepaskan burung merpati kembali. Dia lepaskan burung gagak kembali. Sampai kemudian dia lepaskan merpati. Dan merpati membawa sepucuk hijau daun zaitun. Dan dari situ Nuh tahu bahwa sudah ada kehidupan di sana. Maka dia keluar bersama dengan keluarga besar. Keluar bersama-sama dengan binatang-binatang yang berada di dalam bahtera itu. Kehidupan ternyata sudah ada. Apa yang dilakukan pertama sekali oleh Nuh adalah mengucap syukur kepada Tuhan. Dia mengambil binatang yang tidak haram dan dipersembahkan kepada Tuhan untuk melunakkan hati Tuhan. Jangan lagi terjadi peristiwa yang sama. Korban ibadah dalam hadirat Tuhan melunakkan hati Tuhan. Dalam Kejadian pasal 8 ayat 21 itu, apa yang Tuhan rasakan ketika Nuh mempersembahkan korban ibadah dalam hadirat Tuhan? Ini yang dilakukan. Andai virus corona yang melanda dunia ini Tuhan singkirkan, berarti masih satu episode lagi kita diberi kesempatan memperbaiki diri. Tapi yang kita lakukan pertama sekali, kalau ini masih diberi kesempatan selesai oleh Tuhan, kamu harus datang bersyukur kepada Tuhan, tersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan masih menyayangkan nyawamu, karena Tuhan masih menyayangkan hidupmu. Karena saya membaca dari Kejadian 8 ayat yang ke-21 ini, ya, Kejadian 8 tadi ayat 21 itu, ketika Tuhan mencium, saya ulangi, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu. Ini yang pertama dilakukan oleh Nuh. Dia datang mempersembahkan, bangun dulu mezbah. Kemudian diambil binatang yang pantas dipersembahkan. Karena ketika itu Tuhan sudah berfirman kepada Nuh, dibeda-bedakan oleh Tuhan. Ada binatang yang haram, binatang yang tidak haram. Dan pada saat itu juga Tuhan berkata kepada Nuh bahwa tidak boleh makan darah dari binatang. Maka jangan coba-coba makan darah. Karena nyawa binatang, nyawa makhluk hidup ada pada darahnya. Di situ Tuhan katakan, saudara-saudara, ya, ketika Tuhan mencium. Makanya pujian kita itu pujian yang menyenangkan hati Tuhan, seperti ukupan yang naik. Tuhan menciumnya. Tapi kalau bibirnya tadi kotor, bagaimana Tuhan mencium bibir yang kotor? Bagaimana napasmu yang bau itu dengan kata-katamu yang tidak benar itu? Bagaimana Tuhan mendengar itu? Mau campur bau? No. Tidak boleh campur. Dan ketika Tuhan mencium korban ibadah dari Nuh,
maka berfirmanlah dia di batinnya sendiri. Dia bukan langsung berfirman kepada Nuh, bukan langsung berfirman kepada anak-anak Nuh, ya, tapi dia seperti membatin. Tuhan seperti membatin sendiri. Berfirmanlah Tuhan dalam apa? Dalam hatinya. Jadi kalau dalam hatinya itu untuk siapa itu? Untuk Nuh atau memang dia berkata kepada diri sendiri? Itu berarti janji Tuhan. Dia berjanji kepada diri sendiri. Apa yang membatin tadi? Apa yang ada di hatinya? Ketika dia berfirman, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecil. Luar biasa, sangat luar biasa. Setelah dia berfirman kepada dirinya, baru dia berfirman kepada Nuh. Dalam Kejadian pasal 9 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, barulah dia bicara kepada si Nuh. Setelah dia mencium korban itu, mencium ibadah itu, Tuhan melembutkan, melunakkan hatinya. Terlalu sering saya sampaikan lewat mimbar ini bahwa kita adalah orang-orang yang pantas dimurkai Tuhan. Siapapun kita, termasuk saya, yang pantas dimurkai oleh Tuhan. Kalau sadar hal ini, maka harus mencari tahu dan melakukan dengan segenap hati bagaimana Tuhan melalukan murka itu, menyingkirkan amarahnya itu. Tadi Tuhan setelah mencium, apa yang mau Tuhan cium dari kalian? Mudah-mudi, apa yang sudah mau Tuhan cium? Apa yang Tuhan mau cium dari saya? Korban apa? Sehingga Tuhan mengurungkan, tidak akan melakukan pembantaian yang mengerikan lewat air bah seperti itu. Tapi kemudian dia membatin, dia berfirman kepada dirinya sendiri. Saudara-saudara, tidak sering Tuhan mengatakan seperti itu, tapi ayat ini meneguhkan. Ayat ini meneguhkan. Seakan-akan dia berkata, dia yang punya firman, dia pun butuh firman. Masakan kita manusia gak butuh firman? Dialah pemilik firman, dialah si firman, dia pun sangat menghargai firman. Apalagi kita manusia, apalagi remaja dan pemuda. Masakan kita tidak menghargai firman? Tapi setelah itu dia bicara kepada Nuh. Dan bukan hanya kepada Nuh, dia berbicara. Dia berbicara kepada semua orang yang ada di dalam bahtera itu. Janji firman-Nya sama. Kejadian pasal 9 tadi ayat yang ke-8. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Berarti kepada siapa Tuhan berfirman? Ya. Kepada siapa? Semua manusia penghuni dari bahtera. Kepada Nuh itu berarti Nuh kan satu dengan istrinya, toh? Betul? Haleluya. Nuh dengan istri satu enggak? Satu. Ya, makanya tidak disebut di situ istrinya. Dan kepada anak-anaknya, anak-anaknya ada istrinya enggak? Ada. Suami istri tadi apa? Satu, enggak usah disebutkan lagi menantunya. Itu berarti semua dalam bahtera itu Tuhan berfirman, karena memang sudah berada dalam hadirat Tuhan, berada dalam pemeliharaan Tuhan. Ayat 9 isinya adalah, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan
bagaimana? Tentu keturunan yang sama-sama mau berada dalam hadirat Tuhan. Yang di luar Tuhan, bagaimana Tuhan bisa membangun perjanjiannya di situ, saudara yang kasih Tuhan. Nah, oleh sebab itu, di malam kebaktian remaja pemuda sekaligus pemberitaan firman Tuhan live streaming ini, saya ingatkan kepada kita di sesi yang kedua ini, beribadah akan melunakkan hati Tuhan. Lakukan dan perbuat sesuatu supaya Tuhan mencium korban dan persembahan yang berkenan dari hidup saudara. Ya, dari hidup saudara. Ya. Dan yang paling Tuhan suka dari saudara dan kita semua adalah persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Tapi ingat catatannya, jangan serupa dengan dunia ini. Terbatas dengan waktu di malam hari ini, saya telah membagikan beberapa poin kepada kita para pendengar. Kiranya kasih Tuhan melingkupi kita bersama. Kiranya kebersamaan kita lewat ibadah live streaming pemberitaan firman Tuhan akan terus berkelanjutan seiring dan sejalan anugerah yang semakin dilimpahkan dan kebenaran yang semakin dibukakan oleh Tuhan. Kata kuncinya, ayo sama-sama kita buka hati. Ayo kita terbuka kepada Tuhan. Ayo kita diperbaiki oleh Tuhan. Ayo kita sama-sama beribadah dalam hadirat Tuhan. Dan ayo kita melunakkan hati Tuhan di tengah-tengah murkanya yang dahsyat. Perhatikanlah kemurahannya dan juga kekerasannya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, para pendengar live streaming, remaja pemuda yang ada di dalam ruangan gereja, kiranya kita berada dalam hadirat Allah. Dan jangan beranjak dari situ, tetaplah di sana sampai masa pengangkatan tiba. Saya pendeta Ebenezer Selalai, saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri remaja pemuda, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam sorga, kami puja Yesus, kami tinggikan Tuhan, kami muliakan Tuhan. Apa yang bisa kami lakukan dalam hidup kami ya Aba, ya Bapa? Apa yang bisa kami kerjakan dalam hidup ini ya Tuhan, kecuali belajar merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon belas kasih dari Tuhan. Kiranya Engkau mencium penyembahan dari hati dan bibir kami yang telah disucikan. Yesus, memang sulit kami berbicara kalau lidah kami belum suci Tuhan. Sulit kami bersyukur kepada Tuhan kalau lidah mulut kami belum suci. Tidak bisa berteriak-teriak kepada Tuhan kalau lidah kami belum suci. Itu sebabnya aku bisa berteriak kepada Engkau, karena aku tahu setiap hari Engkau menyucikan lidahku, setiap hari Engkau menyucikan mulutku, supaya yang keluar dari mulut lidah ini adalah perkataan-perkataan yang hidup setiap hari, untuk saling membawa saudara-saudara kami datang kepada Tuhan. Kami tidak melewatkan waktu-waktu ini. Kami tidak mau tinggalkan kesempatan yang ada. Kami akan terus berada pada kaki Tuhan, supaya kami bisa menangkap sesuatu dari firman yang Kau beritakan, agar kami hidup ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Berkati Indonesia.
Indonesia, bangsa dan negara kami tercinta. Kami memuliakan Tuhan. Hormat dan puji bagi nama-Mu. Tolonglah Indonesia, selamatkan Indonesia. Berkati Presiden, Wakil Presiden, para menteri, semua pemerintahan sampai di daerah yang bekerja keras. Lindungi mereka dan pelihara bersama keluarganya. Mereka mengabdi sebagai hamba di hadapan Tuhan. Yang mereka lakukan adalah bagaimana tugas dan kewajiban dilaksanakan dengan baik benar di hadapan Tuhan. Ya Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tolong mereka semua. Besok kami akan beribadah. Suasana Paskah, setelah Engkau mati, Engkau bangkit bagi kami. Kuasa kebangkitan Kristus memberikan harapan baru bagi kami, juga membangkitkan kami dan mengangkat kami dari lembah kekelaman, sehingga kami hidup ya Tuhan. Bukakan rahasia firman, urapi ibadah kami di tempat ini, urapi saudara-saudara kami yang berada di kelompok-kelompok kecil dalam ibadah besok hari. Di kelompok 1-6, Tuhan menolong semuanya. Kiranya kasih dari surga memberkati. Dan juga demikian para pendengar live streaming dimanapun mereka berada Tuhan. Apakah di sekitaran Riau, di luar Riau, di luar negeri, dimanapun mereka berada, aku doakan mereka, kiranya tangan-Mu melindungi dan memelihara mereka semua, dan berkatilah hidup dan rumah tangga nikahnya. Engkaulah kepastian dalam hidup mereka. Kami boleh menutup ibadah kami pada saat malam hari ini. Sebentar kami nanti akan mengumpulkan persembahan bagi remaja pemuda. Yang kami lakukan adalah hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Tapi sebelumnya, biarlah kuasa kelimpahan dari sorga dalam berkat-Mu nyatakan dan curahkan kepada kami semua. Dan kami sama-sama menyambut berkat Tuhan. Turunlah berkat-Mu ya Abah. Anugerah yang maha besar dari Bapa dalam sorga. Kasih dan sayangnya, cintanya Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua malam ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan dulu kembali remaja pemuda. Sekali lagi dari Gereja Bethel Indonesia, kilometer 79 Kandis Kota, mengucapkan terima kasih atas pertemuan ini dan tetap ikuti pemberitaan firman Tuhan. Saya Pendeta Ebenezer Silalahi mengucapkan shalom bagi kita semua.